Lagunya apa tadi lu bilang? Menyentuh hati gitu. Iya. Oh, aduh. Yang Bapa mengerti. Widih. Oh, ngerti juga nih. Berarti benar nih masuk gereja nih. Terus apa namanya lagu yang seperti Sungai. rusa. Seperti rusa. Wah, ya, itu kan jangan-jangan nih gerejanya GBI kali ini ya? bisa jadi. Itu mah lagunya Insinyur Niko. Iya. Oh, alah. Itu mah lagu-lagunya gereja gua dulu itu. Mesin kan ya, besarin lu. Iya, Iya, ini kan iya. lagunya menyentuh hati. Oke, jadi lu muda belajar kristologi karena lu seneng dengan lagu-lagu di dalam gereja, Iya. lu belajar kristologi mau jadi Kristen. Iya. Gitu. Terus kenapa sekarang tiba-tiba malah lu nyasar ke Islam? Nah itulah. Dari mana? Nah jadi pas saya nonton debat, ya kan, nah itu saya belum minat sama Islam ya sebenarnya. Oke. Saya lebih minat ke kejujuran dari ahli debatnya ini, Oke. ya kan. Oh ternyata sumber dari Islam ini bisa kita baca semua gitu loh. Lengkap kayak misalnya nih, kayak Ahmad Didat selalu nunjukin Bible. Bible ini Ya. bilang ini gitu kan. Nah udah gitu, saya kan udah ada ilmu nih, ya kan. Saya debat nih sama orang Kristen, Oh gitu. Iya. Teman apa? Teman kerja apa teman apa? kayak random aja di Instagram Oh, gitu. oke. Saya debat. Oh, di medsos maksudnya. Ya di medsos Oke. gitu. Di IG. Terus Saya debat nih segala macam. orang Buddha debat sama orang Kristen. Terus Saya debat, ya kan. Tujuan saya tuh ya saya pengen tahu aja. Dia Kristen, tapi dia tahu gak sih isi Bible gitu, ya kan? Nah ya saya bingung, kenapa orang Kristen ini kalau misalkan ada yang debat sama mereka, mereka nganggap itu yang debat sama mereka tuh Islam. Oke. Itu nggak tahu tuh, 100% pasti begitu. Ini ya, apa namanya, udah kayak di bawah alam sadar gitu. Iya, gitu loh. Pokoknya kalau debat sama Kristen pasti Islam. Itu. Katanya Buddha. Padahal kan mereka lupa kalau mereka kan ngajak kan ke semua agama. Iya, betul. Ya kan, bukan cuma agama Islam doang. Ya, agama lain kan boleh dong bertanya. Siapapun, ya kan? pokoknya Siapapun, diajak, ya kan. Udah gitu, yang pasti mereka kan kesel juga kan. Saya debat, ini orang tahu banyak nih. Terus? Akhirnya mereka lempar ayat Al-Quran. Hah? Terus? Nah kan saya bingung, lah kan saya nggak pernah ngomong saya agama Islam ya. Dilempar saya pakai ayat Al-Quran gitu, terus udah gitu Pak dilempar pakai hadis lah segala macam. Mau nggak mau saya baca. Oh, oke. Dari situ. Nah dari situ tuh saya baca, ya kan. Ada yang pertama kali tuh saya inget tuh dilempar soal itu Apa? kencing onta. Oke. Nah kan dibilang gini, masa lu di Al-Quran bilangnya kencing onta bisa apa namanya? Di Quran. Di hadis ya. Hadis. Kencing Quran bisa kencing unta bisa hilangin penyakit. Lu minum dah tuh banyak-banyak. Terus? Bener gak ya? Ya kan? Saya cek nih hadisnya nih. Kirain lu langsung minum kencing unta. Enggak dong. Saya cek hadisnya, ya kan. Oh bener nih ada. Terus saya otomatis kan, oh ya ada nih. Ya. Saya cek dong ilmu kedokterannya dulu, saya cek. Oh ternyata bener. Oh, oke. Ya kan, ternyata bener kalau kencing onta pada dulunya bisa, ya kan, menyembuhkan penyakit yang belum ada obatnya. Ya. Tapi kan di situ tertulis jelas kalau ada obat yang kalau ada alternatif yang lebih baik, lebih bagus pakai itu. Iya. Kan nggak dipaksakan. Betul. Nah, terus saya bilang ke dia, aduh kok kedokterannya. Terus Lu kasih tahu ke orang Kristennya? kasih tahu. Terus? Ada kok ini. Saya tunjukin artikelnya kan. Terus lu mau bilang apa? Ya kan? Terus dilempar lagi. Apa namanya? Masa iya Nabi Muhammad pedofil? Nah, saya belum tahu tuh. Nah, saya baca lagi. Terus? Saya baca. Oh iya ada nih hadisnya. Ya kan? Tapi kan nggak bilang pedofil. Iya, tapi kan nggak bilang pedofil. Loh, tapi gini, selain saya belajar kristologi, saya kan suka sejarah. Nah, saya tuh kalau nonton Netflix Viking nonton nggak? Apa? Vikings. Nonton. Nah, itu kan sejarah itu Inggris. favorit gua itu. Nah, sama tuh. Itu kan sejarah terjadinya Inggris sama Kristen kan. Belum jadi Inggris, Saxon bilangnya. Belum jadi Inggris, Saxon, ya kan. Nah, terus? Dan di situ khusus sejarah besar kekristenan. Ya, betul. Lah di situ juga ada kok. Nah, Pas
kerajanya masih Inggris tuh nikahin anaknya masih umur puluhan tahun juga mah ada. Ya, yang masih belasan. Masih belasan kan emang nggak ada 10 peraturannya. tahun. Iya, betul. Gitu kan, nggak ada peraturannya. Terus salahnya di mana? Kan udah jelas, tapi kan kalau di situ kan tertulis Aisyah kan udah balik. Ya kita pikir aja pakai logika. Adanya minimal umur itu kan pas tahun berapa? Kan nggak bisa disatuin zaman dulu sama zaman sekarang peraturannya. Yang peraturannya buat siapa? Manusia. Gitu. Orang sebut pedofil itu kan dianggap sebagai penyakit. Sebutan pedofil sendiri baru ada di abad ke-19. Iya, itu kan. Nabi menikahi Aisyah dan orang-orang lain yang menikah dengan istri yang masih muda-muda itu jauh sebelum ada istilah pedofil. Iya. Dan pedofil ini penyakit. Penyakit tuh ya. Penyakit yang suka dengan anak kecil, ya. Dan yang diincar sama orang pedofil ini kan korban. Ya, jadi kalau misalnya ada anak-anak perempuan itu kan korban. Ada nggak korban yang happy? Nggak ada. Kalau Aisyah nikah sama Nabi, Aisyahnya happy nggak? Happy. Baca di hadis happy semua. Lagi mana pedofil orang kan happy gitu loh. Bukan korban. Nah, bukan korban. Lagi pula yang penting begini. Ini kalau membahas tentang tuduhan Nabi Muhammad SAW pedofil nauzubillah min dzalik, itu sebenarnya bisa mau menggunakan dua pendekatan. Ya, itu kan adanya di hadis Bukhari. Anggap saja hadis itu betul. Oke. Kalau kita menganggap hadis itu betul bahwa Nabi menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan berumah tangga pada umur 9 tahun, ini banyak dari sisi-sisi yang bisa kita cek dulu nih. Satu misalnya, orang Arab itu rasnya ras apa? Ras Kaukasoid namanya. Kita ini ras apa? Asia nih. Kita ras Mongoloid. Ras Kaukasoid itu yang biasanya hampir sama dengan orang bule, sama. Kalau ras Kaukasoid hidup di tempat yang panas, itu lebih cepat dewasa daripada kita. Gitu. Iya. Jadi perempuan ras Kaukasoid umur 9 tahun hidupnya di tempat yang panas, juga dengan makanan atau diet yang mereka biasa makan itu memang bisa, dan saya juga pernah baca di artikel-artikel dari barat, itu memang bisa menyebabkan wanitanya lebih cepat dewasa gitu dibandingkan dengan ras Mongoloid seperti kita. Bentuk tubuhnya aja mungkin jauh lebih besar daripada kita gitu. Kita di sini ngeliat anak 9 tahun mungkin kecil gitu ya. Kita ras Mongoloid, jangan lupa kalau itu ras Kaukasoid. Gitu. Dari makanan juga, dari temperatur juga. Iya, betul. Satu. Yang kedua, orang yang menuduh Nabi Muhammad SAW pedofil, dia berarti kan menggunakan standar moral zaman sekarang, betul. Ya kan? Dibawa ke zaman itu, kan? Kita tinggal tanya, tahu nggak siapa musuhnya Nabi Muhammad SAW yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah? Ada nggak musuhnya Nabi yang protes? Musuhnya Nabi kan banyak di Mekah atau di di Madinah, kan mereka tahu lah istilahnya musuh Nabi kan tahu kehidupan Nabi nih. Ketika Nabi menurunkan membacakan atau melafazkan ayat, musuh-musuhnya ini kan langsung ngomong, yang dia ngomong itu bohong. Selalu dia mengucapkan sesuatu yang negatif tentang Nabi. Ketika Nabi menikahi Aisyah, ada nggak omongan negatif tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah? Nggak ada. Artinya apa kalau nggak ada? Ya sah-sah aja. Berarti normal pada saat itu, gitu. Karena kayaknya zaman dulu kan lihat wanita dewasa itu kan bukan dari umur. Betul. Ya kan? Dari kondisi fisiknya. Dari kondisi fisik, gitu. Jadi kalau 9 tahun, itu ras Kaukasoid di tempat yang panas, dia lebih cepat dewasa. Bahkan sudah bisa puber, gitu. Sudah bisa balik, gitu. Bahkan di Indonesia sekarang, umur 9 tahun, 10 tahun juga ada. Ada juga. 7 tahun ada. 7 tahun ada juga kayak. Coba lu pulang nanti, tanya menyokap. Mah atau Mi gitu. Tanya dulu, nenek itu nikah umur berapa gitu tanya. Ya kan? Emang muda juga. Pasti juga belasan. Belasan juga. Iya. Nah itu makanya itu dari satu pendekatan. Yang kedua kita bisa lihat dari Bible. Di Bible yang diceritakan Ishak menikahi siapa? Ribka. 3 tahun ya. 3 tahun. Ini bukunya ada gua. Coba boleh lihat. Mau foto? Iya. Boleh. Ini lagi masih belajar kristologi berarti dia nih. Karena kemarin baru banget itu saya lihat. Saya ambil HP bentar ya. Boleh. Sorry.
Rifka umur berapa itu bang? 3 tahun. Belum, nanti ada Bathsheba lagi bang. Nih, Oh, iya. ini kan Genesis 24, 52 sampai 62. Ini anak ya? Ini namanya kitab The Humas. Humas ini isinya cuma Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, tapi disertai dengan tafsir. Ini tafsir, ini tafsir, ini tafsir. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Inggris. Iya. Berarti yang menghina Nabi Muhammad pedofil nggak pernah baca ini. Nggak pernah baca ini. Iya. Gitu. Ini saya baru tahu banget itu 3 hari kemarin. Masa? Iya, saya nonton channelnya Pak Ipung. Oh, baik. Iya. Ya. Nanti ya, sebentar nih, ada lagi nih. Oh. Udah pernah baca di apa namanya di dalam Islam kita mengenal bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu apa namanya pernah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari api Raja Nimrod. Pernah dengar? Pernah kayaknya yang dengar? nggak bisa dibakar ya? Iya, pernah dengar yang apinya jadi Ya, dingin. apinya jadi dingin ya. Pernah dengar? Pernah. Udah pernah baca di Bible kisah itu yang sama di sini ada nggak? Belum. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Di sini bisa ada tafsir begini. Lihat nih. Nomor 2 tuh. Nimrod flung Abraham into a burning Furnace. furnace. Hmm. Jadi Abraham pernah diselamatkan dari tungku apinya Raja Nimrod. Oh iya. Di sini nggak pernah disebutin Iya. karena terjemahannya diganti. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Urnya di situ diterjemahkan menjadi kota. Gitu. Oh. Tapi ini ada tafsir bisa ngomong begini. Nimrod flung Abraham into a burning furnace. Kok bisa sama di Islam? Islam juga Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari tungku api Raja Nimrod atau Raja Namrus gitu. Iya. Gimana dong? Yap. Yang Hagar pernah dengar Hagar? Hagar yang itu ya? Hah? Yang apa namanya? Pernah dengar Hagar siapa? Yang kurban-kurban bukan sih? Iya, yang kurbankan. Iya. Iya. Siapa Hagar? Nih. Hagar, Oh, daughter of Farao anaknya. Pharaoh. Jadi Hagar putranya Raja Mesir. Terus apa nih? So it was that Hagar an apa? Egyptian Egyptian Prince. princess. Iya. Nah, ratu Mesir. Ratu Mesir. Apa ya? Istilahnya anak raja gitu lah. Jadi kalau orang Kristen kan sering bilang, oh Hagar kan budak gitu kan. Iya. Padahal, Anak. nah yang dihadiahkan kepada Abraham. Oh gitu ya. Seru juga. Oh iya. Kalau ini ada tafsirnya, sedap. Oh, iya sedap. Nah, lanjut. Tadi kan Ishak menikahi Ribka. Di sini Ribka kan jelas-jelas disebut 3 tahun kan. Iya. Yang kedua, Nabi Daud berzina dengan Binor kan. Iya. Tahu siapa? Siapa ya, lupa lagi. Hah? Istri orang siapa? Namanya? Pernah dengar? ya? Bathsheba. Oh, Bathsheba. Nah, Bathsheba kan istrinya Uria. Heeh. Berapa usianya Bathsheba ketika zina sama Daud? Berapa tuh? Itu kalau dihitung mundur-mundur dari umur kakeknya Bathsheba. Bathsheba tuh punya kakek namanya Ahitofel. Ya, Ahitofel ini punya anak, punya cucu. Ini Bathsheba ini cucunya. Gitu. Umurnya Ahitofel ketika meninggal, menurut tafsir dari Kristen dan Yahudi, itu antara 30 sampai 33 tahun. Sudah meninggal. 33 tahun punya cucu. Jadi punya anak umur berapa? Berapa ya? Jadi laki-laki Yahudi umur 11 tahun itu udah bisa punya anak. Oh, buset. Lah, 33 mati udah punya cucu gimana? Iya juga ya. Nah, lo. Buset dah. Nah, sekarang berapa umurnya Bathsheba ketika berzina dengan Daud? Itu nggak lebih dari 7 sampai 9 tahun. Iya, masih muda lah ya. Masih muda dong. Nah, terus Maria, ibunya Yesus di Perjanjian Baru. Umur berapa ketika hamil? Berapa ya? Tahu nggak? Lupa lagi. Hah? Nggak pernah dengar? Nggak pernah denger sih. Nggak pernah baca yang sampai sedetail itu. Oh, ya.
Berarti lo harus sering-sering kesini kalau mau belajar kristologi. Nih foto. Berapa ini umurnya Maria? Foto hamil. 12. 12. Kalau 12 masih bisa disebut bocil nggak? Belum tentu. Hah? Kalau orang sono kan tadi gue bilang. Iya. Orang ras Kaukasoid kan Arab, Iya. orang Israel. Itu kan satu rumpun. Orang serumpun. Rasnya ras Kaukasoid. 12 tahun. Nah itu yang ngomong Iya, gua. baru tahu saya. Foto lah. Saya kira tua banget. Tua dari Hong Kong. Dia nomor 30-an gitu. Lah itu. Kalau 30 belum punya anak, orang Israel mau udah dibilang perawan tua. Iya. Iya. Oh iya, Iya. saya pernah itu tuh baca yang apa ya? Yang Apa? bukunya siapa itu yang katanya kalau umur 20-an mah belum nikah mah dibilang aneh. Iya. Iya. Emang. Kalau buat cewek mah cepet banget umurnya. Makanya kalau Iya. orang Arab menikahi perempuan berusia 9-10 tahun itu nggak aneh pada zaman itu gitu. Iya. Orang Yahudi juga begitu sama. Tradisinya mirip-mirip kan mereka orang serumpun. Iya, betul. Nah kalau 3 tahun mau diapain coba? Apa mau langsung ditidurin? Itu dia. Nah jadi orang Kristen rata-rata yang menuduh Nabi pedofil mengkonotasikan kalau orang nikah langsung ditidurin gitu. Iya, itu dia. Sebenarnya kan enggak gitu. Enggak gitu. Iya kan? Jadi ketika Aisyah umur 6 tahun dinikahkan dengan Nabi, itu artinya sudah dijodohkan, artinya sudah ditunangkan. Berumah tangganya baru umur 9 tahun. 9 tahun berarti Aisyah sudah puber. Udah puber. Iya. Gitu. Sudah datang datang bulan atau haid gitu. Kalau Ribka 3 tahun, 3 tahun. coba dinikahi, apa langsung ditidurin? Ya Ya enggak. enggak. Nunggu sampai dia puber baru ditidurin. Iya. Gitu. Itu sama tradisinya. Nah, jadi yang menuduh begitu, pikirannya berarti Victor gitu. Iya, pikiran Nikah 6 kotor. tahun langsung ditidurin gitu. Iya. Nah, ya, jadi banyak pendekatan. Dari pendekatan apa tadi? Norma pada zaman itu nggak ada yang protes. Nggak ada musuh Nabi yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah. Iya. Ya kan? Dari sisi ilmu pengetahuan, umur 9 tahun untuk ras Kaukasoid di tempat yang panas dan dengan makanan diet tertentu itu membuat wanita lebih cepat dewasa. Iya. Ya kan? Terus kemudian dari sisi Bible mereka sendiri, ternyata Iya. sama juga gitu. Malah lebih parah kan 3 Lebih tahun kan? parah lagi 3 tahun. Gitu. Iya. Terus Nah, lanjut kan lagi. dimana akhirnya saya nemu Islam itu yang benar ya. Apa ya? Sainsnya sih. Oh, sainsnya. Iya. Oke. Nah, Di Quran ada, ya. Iya, di Quran. Kan Di hadis juga ada. di hadis ada juga. Nabi Iya. kan menyebutkan bahwa sendi manusia Iya. ada 360. Iya. Ahli ortopedi mana waktu itu yang nemuin sendi manusia 360? Iya, makanya itu dia kan. Waktu Nabi masih hidup bisa menyebutkan sendi manusia 360. Baru zaman, ya paling baru berapa tahun yang Ya, lalu, baru, berapa puluh ya, tahun yang 50 lalu tahun lah. lah gitu kan. Iya, ya kan? Nah, udah gitu kan saya Terus? nonton channel Kodondi juga kan. Kejadian sains yang kayak bumi itu bulat, ada api di dalam laut, ya kan, apa namanya, ada di laut itu ada dua warna, Iya, laut dua, coklat ya. sama Ya. biru, ya kan. Ya, ya. Nah itu wah mantap juga nih kalau misalkan Nabi Muhammad ini bukan utusan, nggak mungkin dia tahu kan. Nah Tahu udah dari gitu, mana gitu tahu ya. dari mana. Nah luar biasanya lagi nih saya langsung dikasih hidayah sama Allah. Gimana? Saya debat nih, ya kan. Sebenarnya yang kencing muntah itu kan lumayan tuh udah hidayah juga kan. Nah ada lagi satu. Pas saya debat sama orang lain, dia bilang gini. Padahal saya juga sama, saya nggak pernah jemput agama saya apa gitu, nggak pernah. Tapi dia tuh langsung bilang gini, coba lu baca, masa iya di Quran tulis gini, tulang sulbi bisa keluarin sperma. Oh, oke. Nah, emang zaman dulu nggak ada testis. Gitu dia. Saya kalau mau ditujukan aja saya screenshotnya. Terus? Ya kan? Wah, masa iya sih? Ya kan? Terus? Saya baca nih, oh iya benar ada nih. Terus otomatis saya pasti lihat dulu dong apa kedokterannya. Ternyata tahun 2007 apa 2014 ya, tahun 2007 tuh udah ada penelitiannya.
kalau tulang sulbi itu bisa ada molekul tuh seperti sperma, yang dimana di Inggris itu ada penelitian tulang sulbi tikus itu diambil sel spermanya di tulang sulbi terus dimasukin ke sel telurnya tikus jadi tikus. Oh, oke. Nah, terus saya lampirin semua. Diem dia. Saya aja dapat hidayah. Oh, gitu. Iya. Masya Allah. Saya dapat hidayah. Wah, saya udah bilang, wah ini termasuk hidayah besar nih buat saya. Oke. Ya kan, Bulan apa itu? Kapan itu? 3 bulan lalu belum, Bang. 3 bulan lalu. 3 bulan lalu belum. Oke. Ya kan, wah, makanya saya pelajari. Ada juga tuh yang menentang kan. Terus dia bilang, saya debat sama orang lain lagi nih. Ada yang menentang kalau gimana caranya, apa hubungannya, apa namanya tulang sulbi itu bisa keluar sperma. Ya sekarang saya kasih artikel kedokteran gitu. Bahkan di Halodoc ada. Kalau tulang punggung itu cacat bisa mempengaruhi kualitas sperma. Bisa mempengaruhi produksi sperma. Kalau itu nggak ada hubungannya, mana mungkin? Berarti kan di Al-Quran itu kan benar. Nah itulah. Makanya pas saya tahu itu, wah saya udah nggak bisa nunda lagi. Makanya kan saya langsung hubungi itu kan. Coba Suci. Suci. Oh, okay. Saya mau syahadat gitu. Masya Allah. Gitu. Merinding gue jadinya. Tapi memang benar pas setiap saya nonton Bang Zuma gitu. Saya baca Al-Quran tuh saya merinding terus. Oh ya? Masya Allah. Merinding saya. Makanya ya mungkin cerita saya ini cuma sedikit tapi bisa membantu lah. Maksudnya bisa membantu orang untuk membuka logika. Gitu. Orang yang debat sama lu di medsos itu nggak tahu bahwa dia berdebat sama orang Cina Buddha lagi ya? Iya, gitu. Iya kan? Dipikir pasti Muslim gitu ya? Iya, dipikir Muslim. Ternyata bukan gitu. Banyak banget apa namanya sampai saya mempelajari Kristen itu apa segala macem. Nah gini, tadi yang masalah sperma keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi, itu kalau tadi mempelajari tentang tulang sulbi ternyata ada unsur atau sel spermanya di situ dengan percobaan tikus dan macam itu apa istilahnya? Masya Allah itu memang istilahnya walau-walam lah ya, Allah yang tahu lah ya. Itu dari sisi pengetahuan. Tapi kalau kita lihat dari sisi bahasa, sebenarnya jawabannya simpel. Itu kan adanya di Quran surat At-Tariq ya. Quran surat 86 ayat ke-5 sampai 8. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ayat 5 nih. Ayat 6-nya dia ini siapa? Manusia kan? Diciptakan dari air mani yang terpancar. Betul kan? Ayat 6. Ayat 7-nya apa? Yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Ya kan? Sebenarnya tulang punggung nggak cocok. Tulang sulbi itu kan tulang ekor. Ya kan? Dari sini kan dia? Nah, tulang sulbi itu tulang ekor. Ya. Tulang dada kan ini. Rusuk lah gitu. Jadi di sini dikatakan nggak mungkin mana ada sperma keluar dari antara tulang dada dan tulang ekor. Tapi ternyata karena mereka baca terjemahan udah gitu menggunakan kaidah bahasa yang taunya cuma di orang Indonesia aja gitu. Ini ada masalah begini. Di ayat yang ke-7 itu ada ayat yang berbunyi yakhruju mim baini sulbi wat tauraib. Ya, artinya yakhruju itu yang keluar. Arti yakhruju itu memang artinya bisa diartikan yang keluar. Tapi orang pikir baca dengan kaidah bahasa Indonesia. Ayat sebelumnya dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar. Ya kan? Terus dia baca ayat berikutnya yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Jadi orang berpikir yang keluar itu air maninya. Padahal yang keluar itu dari antara tulang dada dan tulang sulbi itu apanya? Bayi. Manusianya. Rahim. Sekarang kalau ibu ketika sedang mengandung anaknya, bayinya di rahimnya, ketika anak itu sudah siap keluar, bayi itu adanya di mana? Di sini. Ya di antara tulang dada ibunya dan tulang sulbi ibunya. Betul apa enggak? Betul. Jadi yang keluar ini adalah manusianya. Sebenarnya ada titik gitu ya, tapi orang sobos aja gitu. Nah, ini kan tulang dada, ini kan tulang sulbi.
Kan bayi adanya di sini. Iya. Berarti bayi itu berada di antara tulang dada dan tulang sama sulbi ibunya. Oh, Yang keluar iya. dari antara tulang dada dan tulang sulbi itu manusianya. Jadi dia diciptakan dari air mani yang terpancar, Iya. yang keluar dari antara tulang, yang keluar tuh manusianya bukan air maninya, iya, gitu iya. loh. Sekarang kalau dianggap yang keluar itu air maninya dari antara tulang dada dan tulang sulbi, keluarnya dari mana? Kalau laki-laki Iya. kayak dari alat kelamin. Tapi kalau dari antara, di bagian mana antara tulang dada dan tulang sulbi menghasilkan sperma? Kayak kalau tadi meneliti tulang sulbi. Tapi kalau di antara, kan orang nanti bisa bilang, kan antara tulang rusuk sama tulang sulbi, bagian mana yang memproduksi sperma gitu, atau air mani gitu kan? Kita kebingungan lagi gitu, karena air mani diproduksi di testis. Iya, iya. Istilahnya di testis kan untuk kan ada di bagian tubuh pria yang menghasilkan sperma, kemudian dia salurkan ke testis baru dikeluarkan. Jadi yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi yang dimaksud itu adalah manusianya. Manusianya. Oh, iya. Gue bisa buktiin. Iya. Buktinya apa? Di ayat-ayat yang lain. Jadi gini. Tadi kan kita baca dari ayat 5. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Yang ayat 6, dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yang 7, yang dikeluarkan dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Baca ayat 8-nya. Ayat 8-nya apa? Ayat 8-nya. Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan manusia itu, gitu loh. Nih, sebentar. Terjemahannya aja. Wih, panjang nih soalnya. Oh, panjang juga. Karena ini banyak contohnya. Jadi kata yakhruju itu tadi, itu yang, nah ini nih, arti daripada kata yakhruju itu yang menggantikan manusianya. Jadi yang dikeluarkan dari antara tulang sulbi dan tulang dada itu adalah manusianya. Di ayat 8 kan disebutkan ini. Mana? Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Itu ayat 8-nya. Jadi yang dikembalikan hidup setelah mati ini manusianya atau air maninya? Manusianya. Manusianya. Jadi dari ayat 5 bicara manusia. Ayat 6 bicara manusia. Ayat 7 juga masih bicara manusia. Iya. Ayat 8 juga masih bicara manusia. Jangan sini bicara manusia, di sini air mani, di sini air manusia lagi. Kan nggak nyambung gitu maksudnya. Itu. Dan banyak contoh di ayat-ayat Quran yang lain, ya, yang menggunakan kata yakhruju itu hampir semuanya artinya yang dikeluarkan adalah manusianya. Apa contohnya nih? Nanti gua kasih nih. Kalau mau dicatatnya juga boleh. Ada di Quran 2 contoh aja nih ya. Sebenarnya banyak. Iya. Quran surat Al-Hajj ayat 5. Di sini ada kata-kata bahasa Arabnya tuh nukhrijukum. Ya. Ini kata dasarnya kan sama. Di sini diartikan apa? Kami keluarkan kamu sebagai bayi manusia. Ada kata yakhrujunya. Kemudian di contoh lain di Quran surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Di sini kata bahasa Arabnya akhrojakum. Ini kan cuma kosakata yang berubah dari satu akar kata yang sama gitu. Paham nggak? Paham. Masih banyak contohnya ayat-ayat Quran yang lain. Nih segini banyak. Al-Maidah 22, 37, tadi apa? As-Sajadah 20, Al-Qamar 7, Al-Hasyr 2, 12, Al-Baqarah 257, An-Nahl 78. Nanti kalau mau catat nanti saya kirim, cek di situ ada nggak akar kata yakhruju di dalam ayat-ayat ini dan yang dikeluarkan itu manusia atau apa? Oh, iya. Itu jawaban yang paling enak kalau gue sih. Paling enak ya. Contohnya ada soalnya, buktinya ada di Quran gitu. Tapi luar biasanya terbukti juga. Dari sisi sains, insya Allah terbukti kan? Terbukti juga gitu kan. Iya. Kalau di sulbi ternyata ada Betul. molekul sperma. Betul. Jadi memang ada 2 pendekatan menjawabnya. pendekatan, Iya. Mau pakai yang itu boleh, mau pakai yang ini boleh. Iya. Mungkin kalau misalkan yang buat terus di dada ya mungkin tuh lebih ke nanti bayinya. Maksudnya tuh bayi. Iya. Jadi gini, kita ketika memahami sebuah atau beberapa ayat, kita usahakan jangan sampai lepas dari konteks gitu. Iya. Kalau kita melepaskan diri dari konteks, kita nggak dapat gambaran utuhnya maksud ayat-ayat itu apa.
Tadi seperti saya bilang, ayat 5 bicara manusia. Iya. Ingat nih, lu harus ingat diciptain dari apa? Iya. Lu diciptain dari air mani. Air mani yang terpancar. Yang terpancar dari mananya kan tidak dijelaskan detail. Iya. Tapi ayat 7-nya yang keluar atau yang dikeluarkan dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Yang dikeluarkan ini manusianya, bukan air maninya. Iya. Ayat 8-nya juga dijelaskan bahwa Allah benar-benar kuasa menghidupkan dia setelah mati. Berarti lagi ngomongin manusia. Iya. Tuh.